Israel kembali melancarkan serangan udara mematikan ke jantung Suriah, Damaskus. Gerbang markas militer rezim Assad dihantam hanya beberapa hari setelah bentrokan berdarah meletus di Sweida, wilayah yang didominasi komunitas minoritas Druze. Apakah kita sedang menyaksikan babak baru dalam perang bayangan antara Israel dan Suriah? Dan apa sebenarnya yang terjadi antara kelompok Druze dan Bedoin di selatan Suriah hingga Israel merasa perlu ikut campur? Semuanya bermula dari sebuah konflik sekretarian antara dua kelompok besar di wilayah Sweida, petempur Druze dan kelompok bersenjata Bedoin. Dalam bentrokan yang terjadi sejak Minggu 13 Juli 2025, puluhan orang tewas. Laporan menyebutkan lebih dari 89 korban jiwa berjatuhan dalam waktu singkat. Pemerintah Suriah mengerahkan pasukan ke Sweida untuk meredakan situasi. Namun yang terjadi justru bentrokan baru, bukan antara dua kelompok sipil, tapi antara militer Suriah dan milisi Druze itu sendiri. Israel yang memiliki hubungan historis dengan komunitas Druze merespon cepat. Dalam waktu 2 hari, Tel Aviv melancarkan serangan udara ke wilayah Sweida dan ke markas militer Suriah di Damaskus. IDF atau Angkatan Bersenjata Israel menyatakan bahwa mereka menargetkan gerbang utama markas militer Suriah. Serangan ini dilakukan menggunakan drone tempur, simbol modernisasi militer Israel dalam perang jarak jauh. Israel menyatakan bahwa langkah ini merupakan respon atas kekerasan yang menimpa komunitas Druze. Tapi benarkah demikian? Atau ini hanya alasan strategis untuk menekan Iran dan sekutunya di wilayah Suriah? Serangan ke Damaskus pada Rabu 16 Juli 2025 memicu kepanikan warga sipil. Televisi pemerintah Suriah melaporkan 2 orang terluka akibat serangan di pusat kota. Namun yang jadi pertanyaan besar, mengapa gerbang markas militer yang diserang bukan wilayah Sweida langsung? Para analis militer memperkirakan bahwa Israel sedang mengirimkan sinyal kuat ke Bashar al-Assad, tarik pasukanmu dari Sweida atau bersiap untuk kehilangan lebih banyak aset strategismu. Pemerintah Damaskus sempat mengumumkan gencatan senjata, tapi hanya hitungan jam pertempuran kembali pecah. Israel pun memperbarui serangannya di hari berikutnya dan bahkan mengumumkan penambahan pasukan di sepanjang perbatasan Suriah. Dalam pernyataan resminya, IDF menyebutkan, "Kami memperkuat posisi kami di sepanjang perbatasan, siap menghadapi berbagai skenario." Apakah ini berarti Israel siap berperang terbuka dengan Suriah? Atau ini bagian dari strategi tekanan agar Suriah membubarkan pengaruh Iran di wilayah selatan? Banyak pihak meyakini apa yang terjadi di Sweida hanyalah permukaan dari konflik yang lebih besar, perebutan pengaruh antara Iran dan Israel di Suriah. Selama bertahun-tahun, Suriah menjadi pangkalan logistik bagi pasukan Iran dan milisi Hizbullah yang bermusuhan dengan Israel. Serangan ke Damaskus yang terkesan simbolik bisa jadi bukan hanya untuk mendukung Druze, melainkan pesan keras terhadap kehadiran Iran yang semakin dalam di jantung Suriah. Ketegangan meningkat, serangan ke Damaskus bukan hal biasa, dan jika pasukan Suriah tidak ditarik dari selatan, tampaknya Israel siap melangkah lebih jauh. Apakah dunia sedang menyaksikan pembukaan front baru dalam konflik Timur Tengah yang tak berkesudahan? Akankah Amerika Serikat, Rusia, atau Iran ikut terlibat secara langsung dalam eskalasi ini? Apa pendapat kalian tentang serangan ini? Apakah Israel benar-benar melindungi Druze atau hanya mencari alasan untuk menekan Suriah dan Iran? Tulis komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru konflik global.